Tuh. Kasih air. Gue pengen banget tuh sama teman-teman bisa mampir. Bau kota ini, bau kayu lama yang divernis ulang. Bau yang nyimpan sejarah panjang. Tua, kadang lelah. Tapi gak pernah kehabisan energi untuk mencipta. Dan gue perlu energi itu buat Orang nggak usah. kabarin gue secepatnya ya, Bun. Gue yakin lo pasti nyusul. Mbak Tiana. Mbak Tiana ya? Ya? Wah, saya utusan dari Pak Joko. Iya. Sini rumahnya di sini. Minta bawain. Ini aja Mbak. Makin different taste ya. Ini rumahnya Mbak. Tidak. Taste-nya. Tapi ini sesuai dengan yang kemarin saya bayar kan? Oh ya, iya. Rumah ini tuh dulu ditempati oleh priayi Doro-Doro Jenderal. Orang sini manggilnya Pak Jenderal. Pokoknya Sudah toh. tapi nggak semuanya. Sini aja. Nah, monggo Mbak Tiana. Monggo. Ini kamar mandinya. Apa? Loh, ini berarti ada akses untuk ke rumah utama dong, Pak? Ada, tapi nggak boleh masuk. Sudah, Pak. Daging lu bikin apa? Daging. Dibikin apa dagingnya? Dagingnya dibikin apa? Bikin rendang. Selatan rendang. Bikin apa dagingnya? Yang mau cek kodam pergi ke Indomaret di depan kasir, banyak situ, terserah mau mereknya apa. Depan Indomaret banyak tuh kalau yang mau cek kodam. Mangan opo? Rendang. Dagingnya kon gawe apa? Oleh daging digawe apa? Sek tak ambil sek yo. Musiknya terlalu keras. Ada apa ya? Ibu siapa ya? Oh, saya ini si Mbok yang jaga rumah ini sama anak saya Lono. Ada apa ini, Mbak? Enggak, Bu, suara musiknya terlalu keras. Maaf, sudah Ibu. Harusnya kan bukan ibu yang minta maaf. Loh, tapi saya kan jadi nggak enak toh. Wis enak iku. Yo enak rek. Oh, ojo akeh-akeh, Cok. Wis tuwir iku ojo akeh-akeh daging. Kenapa? Kurang nutrisi daging. Astaga. Yang kurang nutrisi daging, jangan lupa makan daging. Dia nggak pernah makan daging ayam ataupun daging sapi. Kenapa? Jadi badannya nggak bisa nyerap
garam. Garam. Tuh. Makan daging, terutama daging hidup. Apa sih? Apa? Boleh makan daging kenapa kita? Kenapa daging kita? Dek. Ada yang bikin sate enggak? Paling kebanyakan bikin kari kan? Goyang ya. Goyang ya. Pagi-pagi saya. Oh, it's nesting time. Ada berondong tua, tebar-tebar pesona, sukanya daun muda, dia lupa usia. Bandot. Ada berondong tua, lagi habis gayanya, Tantan. sukanya hura-hura, happy aja maunya. Berondong-berondong tua, keluar mencari mangsa, keluar masuk lubang buaya, jadi berondong-berondong tua, keluar mencari mangsa, buaya, jadi Tadi itu karena aku cepat-cepat juga belum disapkan. Tadi kan masih beku. Belum tersap gitu loh. Nggak apa-apa kalau nanti panasin aja lagi. Kalau tadi cepat-cepat sama aja. Sudah makan? Kakak sudah makan? Oh ya sudah, tinggal masak nasi aja. Enggak, mau masak nasi. Oh ya sudah. siapa yang bang ya? Kita cek nasinya berondong tua ya. Ada berondong tua, tebar-tebar pesona, Nasibnya berondong tuer. sukanya daun muda, dia lupa usia. Ada berondong tua, Funky abis gayanya. sukanya hura-hura, happy aja maunya. Berondong-berondong tua, Tep-tep dong, tep-tep. Ya ampun. Pelit kali tep-tepnya. lubang buaya, jadi santapan wanita-wanita muda. Berondong-berondong tua, jelalatan mencari mangsa, Keluar masuk lubang buaya. jadi santapan wanita. Tep-tep geng. Nasibnya berondong tuir. Nasibnya berondong tuir. Nasibnya berondong tuir, cuy.
Jawabannya. Nasibnya Brondong Tuir. Nasibnya adalah ya, kalau ditanya apa nasibnya Brondong Tuir tuh, Brondong Tuir itu bukan berarti harus laki-laki ya, laki-laki perempuan mah sama, nggak ada beda gitu loh, mau laki-laki mau perempuan it's okay, nggak ada masalah, itu just only energy ya. Aduh ini buku, kita pakai buku manusia yang menyakiti ya. Kondisinya sekarang adalah dia lagi mencari tujuan dari sebuah keputusan. Manusia ini salah ngambil keputusan coy. Mau lari kemana, nggak bisa, karena ada satu keputusan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah gue nggak tahu manusia ini harus bertanggung jawab apa atau bertanggung jahat, ya kan? Manusia ini harus bertanggung jawab atas sebuah keputusan yang harus dia pertanggungjawabkan. Manusia ini hanya mau bertanggung jahat tapi tidak mau bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang terjadi karena dia merasa bahwa kondisi yang diinginkan tidak bisa dia pikirin lagi gitu loh. Dia udah nggak sanggup dengan apa yang harus dia lakukan, dia nggak sanggup dengan apa yang harus dia kerjakan, akhirnya ngeblank, nggak bisa lagi mikir apa-apa. Namanya orang ngeblank gimana sih coy? Kira-kira mataharinya keluar nggak sih? Yang bisa lihat mataharinya tuh, mataharinya jalan loh. Kelihatan nggak? Yang berada di dalam ataupun di luar bisa kasih komen nggak mataharinya keluar atau mataharinya bergerak? Coba dong. Yang ada yang gelantungan di atas komen. Yang bisa pakai intuisinya dijawab. Yang bisa ngeliat mataharinya gerak, alhamdulillah ya. Semoga apa yang kalian pikirin, yang kalian rasain, yang kalian inginin, yang kalian mau, insya Allah dijabah ya. Yang bisa melihat mataharinya gerak, tuh terangnya, tuh. Kelihatan gak sih? Kelihatan nggak? Dijawab dong. Kalian itu udah pelit tap-tapnya. Mau jawab aja kagak mau, gimana mau dapat rezeki? Yang bisa lihat matahari ini bergerak itu rezeki tahu. Enggak, gua tanya, lu lihat bergerak enggak? Sinarnya itu loh. Loh. Tuh. Yang melihat ini bisa bergerak, mataharinya jelas sekali mam. Gua deketin nah, tuh
Tuh di atas tuh. Tuh. Salam. Ya pagi mami bergerak. Tuh cahayanya tuh loh. Ah itu loh. Lihat kan? Manusia ini sebenarnya kepanasan, tahu nggak sih? Kepanasan, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ya itu tadi, maunya bertanggung jawab. Dia nggak mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan, apa yang dia perbuat. Mau kate perjalanan hidupnya, ya akan sulit gitu-gitu aja. Ibaratnya nggak dapat redo. Tuh. Kelihatan nggak sih? Nah. Tuh, gue deketin deh. Tuh, Allah mas. Tuh. 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 Kelihatan enggak? Hah? Kelihatan enggak? Ih, Masya Allah, Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Kita itu ya sayangnya kalau diizinkan sama Allah itu nggak usah pakai ngapa-ngapain. Kalau diizinin sama Allah itu nggak usah pakai aneh-aneh, nggak usah pakai blak segala macam. Ini kalau diizinin Allah ya diizinin Allah itu aja. Iya kan? Emangnya gue pakai senter apa? Gila-gila apa? Pakai intuisinya, belajar intuisi biar kalian itu bisa melihat segala sesuatunya dengan hati kalian sendiri. Jadi nggak usah bertanya kanan kiri, nggak usah bertanya sama siapapun karena diri kalian sendiri bisa menjawabnya. Ketika kalian bisa memakai intuisi, kalian bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kalian lihat. Kalau kalian bisa mampu intuisinya berjalan, kalian bisa mampu melihat. Nah itu loh maksud mami tuh. Mami deketin lagi biar tambah kelihatan. Nah Masya Allah. Tuh. Tuh. Emang gua ngapa-apain? Kagak apa-apain cok. Bayangin orang ini ketakutan. Panas matahari tuh di atas kepalanya, tahu nggak sih? Bisa bayangin kan panasnya kayak apa? Udah ya? Udah belum? Yang mau rekam silahkan. Lihat nih. Pak De merdeka tak? Saya ambil minum dulu man. Gua aktifin dulu, gua buka pintu dulu. Gua juga butuh cinta sayang, makanya gua tap-tap. Oke. Berapa? Apa yang terjadi ya? Nasibnya manusia itu, manusia berondong tuir. Di-share dong Dewi. Di-share, dicek-cek, di-tap-tap, di-share. Yang mau cek kodam silahkan pergi ke Indomaret depan kasir, banyak. Mau rasa apa aja tuh, monggo.
Oke, kita lanjut. Sekarang ini manusia ini betul-betul kecewa setengah metong, tahu nggak sih? Kecewanya setengah mati, sangat-sangat kecewa. Kenapa dikatakan kecewa? Sekarang itu lagi kosong, lagi nggak punya duit, ya, lagi nggak punya apa-apa, ya, itu susah berpikir, bahkan dia sendiri pun mau ngapa-ngapain nggak bisa, lagi butuh biaya banyak, nah, lagi butuh biaya banyak. Karena apa? Sama sekali dia tidak punya, apalagi yang mau disimpan, nggak ada. Tuh, betul-betul susah ya, lagi susah ya. Tuh mataharinya sampai kena mukanya itu loh. Oh, kelihatan nggak sih? Nah, ketutup sudah mukanya sama matahari. Nah, sampai kemana? Sampai ke badan kah? Sampai ke badan? Sampai mana ini? Tuh, bisa kelihatan nggak sih? Jelas ya Pak D. Tuh, bayangin dia nggak punya apa-apa, udah nggak punya duit, nggak punya apapun yang bisa ya udah, ibaratnya hidupnya itu kabut, tahu nggak kabut? Kabut, asap. Kelihatan ya? Jelas ya? Tuh, jelas banget anjir. Masya Allah, ini orang benar-benar berkabut, ini orang benar-benar lagi susah loh. Dia punya apa, misalkan dia punya sesuatu aja dia simpan baik-baik, saking takutnya kalau dia punya tuh habis. Betul-betul apa ya, betul-betul susah. Tuh, kalau dia nggak berubah juga sulit ya, karena orangnya apa ya, terlalu gengsi tinggi ya, gengsinya tinggi, sombong, so iye, akhirnya nggak punya apa-apa. Tuh, nggak punya apa-apanya masih sombong, padahal udah hidupnya udah ngeblur, udah ngeblur. Kenapa sampai hidupnya ngeblur? Ini kalian beruntung loh ya, nah semuanya bisa masuk. Tadi ngangkatnya memang banyak kali, cuma ketika banyak langsung ke filter, yang bisa nonton jelas ya rezeki ya. Kalau dikatakan di sini manusia ini kenapa? Ya karena kondisinya sekarang dia baru tahu rasanya itu nggak dapat keadilan tuh gimana sih gitu loh. Manusia ini baru tahu rasanya kalau diperlakukan tidak adil. Manusia ini baru ngerasa kalau diperlakukan semena-mena. Manusia ini baru merasakan kalau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas gitu loh. Sebagaimana dia melakukan perbuatan yang tidak pantas juga gitu loh. Jadi manusia ini betul-betul mendapatkan sebuah perlakuan atau sebuah tindakan, bisa juga dia mendapatkan sebuah keadilan dari semesta ya, keadilan dari Allah ya. Betul-betul dia berharap lebih, dia berharap bisa mendapatkan sebuah keadilan itu lebih daripada apa yang dia inginkan. Ternyata
yang dia dapat itu berbalik gitu loh. Dia sekarang mendapatkan keadilan yang sama ya, keadilan yang sama dengan apa yang dia perbuat sebelumnya gitu loh. Tuh. Apa sih yang dibuatnya? Yang dia ambil itu api, sayang. Jadi keadilan ini kan diturunkan oleh Allah kepada tangan kalian. Paham ya? Paham ya? Rezeki ini, keadilan ini diturunkan sama Allah ke tangan kalian. Nih, ke tangan kalian. Tapi manusia ini mengambil hak kalian, paham? Hak kalian itu diambil. Hak kalian tuh diambil. Nah, yang diambil itu dia pilih. Apa yang dia pilih? Coba lihat benar-benar. Kepinggirin aja nih. Apa sih ini kotak-kotak ini, gua kagak pakai filter loh padahal. Tuh. Yang dia ambil apa? Yang dia ambil itu api, Cok. Kelihatan dah kumparannya. Aduh, gua ini juga pengen lihat anjir. Malah ngeblur. Tuh. Nggak ada. Hilang anjay. Hilang nah coy. Itu loh tangannya hilang. Ngeblur. Apa yang dia ambil itu nggak ada. Jadi manusia ini banyak mengambil hak kalian, rezeki kalian. Pokoknya semua hak kalian tuh diambil paksa. Sekarang yang dia ambil itu sebenarnya nggak ada. Intinya yang diambil sama manusia ini nggak ada bentuknya, nggak ada rasanya, nggak ada manfaatnya, nggak ada tuh. Bahkan yang diambil tuh cuma api doang. Tuh kelihatan tuh baru tuh. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya anjir. Tuh. Ada yang lihat gak sih? Gue tuh nggak mau ada sinar. Tuh gue deketin tuh. Angel. Bisa bayangin, Cok. Siap. Yang didapetin itu bukannya malah baik, yang didapat dia ngambil keadilan. Yang diambilnya itu apa? Api doang. Morning. Annyeonghaseyo. Panggap semita. Panggawoyo. Balikpapan hujan ya? Enggak, salju. Salju, Cok. Oh, salju tai ya. Gua nge-story tipis-tipis anjing. Pening gua gara-gara. Sekarang manusia ini
Gua ke story sebentar ya. Sekarang kondisinya pura-pura gila cuy, anjay. Karena apa? Manusia ini baru menyadari dengan pilihan apa yang dia pilih. Manusia ini mengendingkan ya. Manusia ini mengendingkan kondisi secara fakta. Manusia ini mengendingkan secara frontal. Manusia ini betul-betul mengendingkan itu ada yang tak terduga, bahkan mengendingkan itu frontal ya, frontal, sangat frontal banget gitu loh. Bahkan ada beberapa yang mengendingkan tanpa pikir manusia ini merasa seperti apa, dia nggak peduli. Aku jalan dulu PS, ya udah hati-hati. Ternyata sudah kondisinya ambyar dengan apa yang dia pilih ya, udah nggak bisa apa-apa cok. Lu tahu nggak orang pura-pura gila ini loh, apakah kabut ini membakar semua, dia merusak tangga kehidupan dia sendiri cok. Dia rusak tangga kehidupan yang harusnya manusia ini perjuangkan, pertahankan, pertanggungjawabkan. Akhirnya ya bisa pura-pura gila ya sudah. Manusia yang mau instan, manusia yang mau sukses instan, manusia yang mau kaya instan, manusia yang mau bahagia secara instan. Ini semua pokoknya mie instan aja kalah, mie instan aja pakai dimasak, iya kan? Nah, ini sian kali tuh pura-pura ketawa tuh, pura-pura gila sudah lihat tuh, sampai mangap-mangap mah. Nah. Mukanya udah beda ya anjir. Tuh. Jangan kali coy. Tuh. Kondisinya sekarang memang kayak orang aduh, gue nggak bisa jawab. Tap-tap geng. Betul-betul stres ya. Betul-betul stres. Bahkan ada beberapa orang yang pura-pura gila, gue bilang. Saking malu dengan kondisi, saking malunya dengan apa yang terjadi. Terus habis pura-pura gila, kenapa dia? Hah? Hah? Dia bingung mencari jalan kemana. Ibaratnya gini, dia nggak tahu mau kemana, langkahnya kemana. Udah jalur itu seperti udah putus, sudah nggak bisa. Iya bingung mau cari makan kemana, mau cari kondisi kemana. Intinya kayak orang linglung. Linglung ya apa sih, kayak orang bengong, orang bego-bego. Mau kemana? Tuh, dia duduk, hanya bisa terduduk. Ini duduk, sementara kakinya di sini. Kakinya lepas, ujung kakinya lepas.
Sementara ini laut. Karena kalian sebagian sudah buang ke laut, ya airnya. Manusia ini hanya menunggu bagaimana caranya bisa kaki ini bisa dibuat untuk menghidupi keluarga dengan perjalanan hidupnya. Dalam artian sebenarnya adalah manusia ini bingung dengan perjalanan hidupnya. Bagaimana? Dia sendiri yang mematahkan perjalanan itu sendiri. Dia sendiri yang memotong dan mematahkan sebuah cerita hidup dia sendiri. Bukan orang lain. Karena dia sendiri yang bikin perkara, dia sendiri yang bikin gara-gara. Dia yang memotong semua kondisi sebuah perjalanan hidup gitu loh. Akhirnya ya suteres nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mau bagaimana. Sian kan. And the last, pusing gua anjir. The last yang dirasa manusia ini sekarang apa? Pusing kepala Barbie sekarang, lagi bingung, pusing, stres, depresi. Sementara yang di sana menari-nari, yang di sini stres, sakit kepala, pening. Ya gimana loh? Siapa yang mau bantu? Yang mau bantu siapa? Tuh. Inilah yang energi gelap ini yang hanya membantunya sekarang dengan kondisi yang tidak jelas. Tuh. Kelihatan ya? Nih. 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 Ini yang terdekat ya. Tuh. Ini di awal tadi, tuh. Dan inilah yang membuat dia pusing karena ulahnya sendiri. Ulahnya sendiri dan tidak ada yang bisa bantu. Sementara energi gelapnya aja udah rontok sudah. Tuh, bulu-bulunya lihat nah. Bulu-bulunya aja rontok ya kan? Tuh. Bener gak sih? Bulu-bulunya rontok kan? Bener nggak? Ini loh bulu-bulunya di sini loh. Lah ini loh. Tuh. Dia mengambil semua ya. Tanggung jawab semua ini diambil gitu loh. Dan sekarang tinggal bulu-bulunya rontok nih. Manuke dadi manuk cuwilik tenan. Awalnya manuke gagah, anjay tuh lihat tuh, manuke ganteng gagah tuh. Manuke gagah saiki. Ya Allah, ya Allah. Tuh. Aduh. Aduh. Kasihan kali Tuhan. Ya Allah, kasihan banget. Aduh, kayak film yang gua nonton deh. Gua nonton film itu
Judulnya Kawin Tangan, coy. Jadi gue lihat ini, aduh, yang main Reha Radian ya. Jadi diceritakan Reza itu namanya Budi, nggak salah ya. Dia nikah sama Nika Tambayong, jadi, ya kan? Ini gue cerita nih. Sebelum gue masuk di kesimpulan ya terakhir ya. Jadi dia menikah. Si Mikanya ya kan kerja juga ya, cantik. Dia bekerja di Mikanya tuh namanya Sherly. Si Sherly ini kerjanya di percetakan di penyiaran radio. Penyiaran radio ya. Si Reza Rahardian namanya kan Budi ya. Dia kerja di properti gitu loh, di properti. Ganteng ya kan, tinggi, putih berbulu. Wah, itu teman-temannya Sherly itu bilang, ya Allah Sherly, kamu beruntungnya kamu mendapatkan Mas Budimu. Itu menikahlah. Wah, rame ya kan. Wes, akhirnya dari gedung pulang ke rumah itu, wah, cepat-cepat langsung masuk ke kamar. Wah. And then dimulailah, wah, mandi dulu aku Mas. Wah, bersih-bersih ya kan. Dimulailah ya kan, ronde pertama dimulai dengan cepika-cepiki ya, propre-propre dulu lah ya kan, namanya juga saling sayang, saling cinta ya kan. Ternyata loh piye iki lah, kok iso turu iki, apa ceritane iki? Wes munine apa, ngomongnya apa? Mungkin lelah karena habis mantenan, wajar toh, mari mantenan wajar ya kan. Habis menikah, mantenan, acara, lelah, wajar kan gitu. And then ternyata dia muni gini, gak apa-apa Mas Bud, nanti kita lanjut lagi, kita tidur aja istirahat. Nah, terus katanya si Budi kan, iya kita nanti lanjut lagi lah gitu. And then ternyata tidurlah. Menjelang malam mandi toh, resik-resik lagi, mandi. Dimulailah kembali perjuangan hidup. Ternyata perjuangan hidup memang. Begitu mau perang, lah kok murup. Aku tuh stresnya apa ya? Wis ngedelok awake ku kan super, wah, gitu. Reza Rahardian ya, bodinya wah kan gitu. Ya toh? Wah, putih, ibaratnya berbulu, ikan. Lah kok raiso ngono lho. Akhirnya ya wes turu maning ngono lho. Ceritane Sherly iki si arek perawan ngono lho, wis ora tau diganyang-ganyang mbek wong iku gak pernah gitu lho. And then besoknya Sherly ini punya oma. Oma itu bilang pada saat sarapan pagi, dia bilang begini, nanti punya cucu ya, kalau bisa Sherly kamu minta sama Budi, kalau Budi gak mau kei, yo paksaan, pokoknya kon harus duwe anak, aku butuh cucu sak cepate, wis aku gak mau tahu. Wah, tambah stres. Makan itu tambah stres ya. Ancok. Tambah mikir, aduh,
piye iki? Coba maning. Ngomong pas ngantor wis namanya pengantin baru masuk kantor tempatnya Sherly munine ngene. Ya apa sayang wis gimana namanya masuk kantor tuh tangannya gini kan, maksudnya Sherly tuh udah dia udah nggak usah bahas gitu loh. Hah, sampai 10 kali? Wah, ngeri yo, hebat kon yo, sampai 10 kali sok metu yo. Aduh, teman bejat iki jenenge, gak ngerti orang sakit hati, gak ngerti orang menderetong ya kan. Wes lah, sementara Budi masuk kantor, weh datang dia bro, weh ya apa ini semalam, wah Budi itu begini, wah buset sampai pagi laan, wah ping 5 ta, ngeri kon, ping 5 anjir, sing kono 10 kali. Aduh, salah kaprah kabeh wong-wong iki ya toh. Akhirnya dhek meneng ae. Wis usaha. Wah, usaha toh. Sesuk mulai malam pulang kan dia ke rumah. Begitu pulang ke rumah, dia berusaha untuk try out. Kayak les aja mam, try out. Iya kan kayak mau ujian ya pakai try out. Try outnya di mana? Try outnya dia mencoba menonton. Dia mencoba menonton film. Film apa? Film dewasa lah. Dengan susah payah yo iso piye ngono lho ya toh. Wes iso piye. Wis iso muda ngono toh. Wah, langsung cepet-cepet deh. Lari ke kamar, ya toh, nerjang, ya, tibae. Aduh, aku mesakno rek sing wedok. Aku kasihan aku sama Sherly-nya lu. Raut mukanya. Awalnya kan awalnya merasa ikan ngono. Wah. Terkejut karena secara mendadak toh dari kamar mandi toh. Wah, mari ngono loh, kok pendaratannya tidak mulus ini. Akhirnya dia ngomong, sudahlah Mas Budi, sesok pergilah ke dokter gitu loh. Wis konsul ben awake dhewe kita dapat solusine. Wah, akhirnya apa? Pergilah dia ke dokter. Baru tuh dilalah sing jaga resepsionis. Wah, yupol kon. Cuantik, wayu. Bisa dipikirin nggak? Ya apa ini? Seorang lelaki ingin berkonsultasi, sing dikonsultasi no opo, paham toh? Baru ditanya, ya Pak, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Keluh kesahnya apa ya? Tidak perlu malu, dia bilang, tidak perlu malu, nanti semua rahasia terjamin di sini. Habis itu dia bilang apa? Maaf Mbak, saya nggak jadi, saya cuma mau daftar aja buat buat ayah saya. Saya mau daftar buat ayah saya. Dia bilang. Akhirnya begitu dia keluar, teriak susternya itu, dia bilang gini, Pak itu loh, Pak dokternya udah datang. Akhirnya nggak jadi kan, terus dokternya nanya kenapa, tahu kayaknya dia mau berobat dok, tapi tahu-tahu tiba-tiba keluar. Oh gitu ya, ya sudah nggak apa-apa. Nah
Pulanglah dia ke kantor, ketemulah dengan teman sahabat yang berdua ini. Sahabatnya berdua ini bilangnya apa? Kata sahabatnya, wah, kamu harus membuat sesuatu, karena rawan perselingkuhan itu, permasalahan itu sangat simpel sekali, yaitu masalah bagaimana pelayanan, ya kan, pelayanan dan services. Wah, itu yang repot itu. Banyak istri-istri yang berselingkuh karena permasalahan services. Waduh, nggak mungkin lah istriku begitu gitu kan. Wah, jangan salah. Kamu harus memikirkan caranya mulai dari sekarang. Harus berpikir keras gimana caranya. Akhirnya temennya buka laptop. Buka laptop. Mau ngapain? Udah tenang aja lu, Bang. Ntar gua cari ya yang mana yang bagus nih ukurannya nih. Di toko no. Sing mainan anjay. Terus dia bilang gini, wah, gak mungkin lah nganggo mainan. Engkau ya kalau dia mau, kalau enggak kan tambah parah ceritane. Wes tadi coba dulu selama kamu lagi dalam kondisi pengobatan, dalam kondisi lagi penyembuhan gitu loh. Dan pada saat itu diem, datanglah temennya lagi yang yang alim. Astagfirullahaladzim, dia bilang, kalian ini ngomong apa ya, nggak boleh loh kayak begitu, itu dosa loh. Dimana-mana harus punya sendiri, tidak boleh pakai yang lain, Bang. Kamu diam aja, kamu bukannya malah bantu, ini harusnya membantu teman, karena untuk keselamatan rumah tangga teman sendiri. Ini nggak ada hubungannya sama dosa dan tidak dosa, ini sudah. Terus dia diem gini kan, dia diem. Ya udah, aku pilih yang itu. Terus teman-teman duanya noleh, sama-sama noleh. Gak salah. Kenapa? Gak salah, size-nya kan gede banget. Masa sih, kata teman yang di belakang, yang so alim itu, yang so alim. Masa sih? Wah, berarti punyamu kecil dong, makanya kamu bilang kayak begitu. Bilang keciduk ya, dia bilang itu. Oh, ternyata pantas aja setiap perempuan gak ada yang betah sama lu, walaupun pacar lu ngomongnya banyak, tapi kenapa gak ada yang betah? Ternyata gue tahu masalahnya. Kenal lagi temennya, ya kan? Terus habis itu mau pulang kantor, temennya ngajak nongkrong, dikasihlah paket. Nih paket buat kamu, ya kan? Begitu paket, apaan sih ini? Udah, paketnya dibuka aja gitu loh. Begitu dibuka, lu bisa bayangin, dua cowok duduk, habis itu buka mainan, di depannya tuh waitress lagi nganter kopi. Kita nih otak normal pasti pikirannya, langsung itu kotak dilempar jauh-jauh, plung. Oh, bukan saya, itu hadiah, digituin kan. Habis itu pergilah mbak pelayannya itu, dibukalah sama si Mas Budi tadi. Begitu Mas Budi buka, ikan, dibingung, nggak salah lu beliin gua yang kayak beginian, apa kecil kali. Istri gua kan tahu punya gua yang seperti apa. Udah dicoba aja dulu, dipakai dulu, dicoba, dia bilang gitu kan. Biar istri kamu bisa bisa menyelesaikan gitu loh.
Ini edukasi ya, kita bicara dan cerita edukasi nih ya. Edukasi bagaimana tentang hubungan suami istri itu seperti apa, hubungan komitmen itu seperti apa. Dan lu tahu nggak, pada saat malam ikan lagi di peluk-peluk, bunyi dong gitu kan, ribut ya kan, apaan ini belum, wah apaan ini, nggak apa-apa, gue cuma mau bantu, dia bilang, kok enggak lu pakai aja sendiri, bilang. Akhirnya ribut besar, ya kan, ribut. Oh, lu hanya berpikiran tentang itu, bukan lu berpikir bagaimana lu mengobati diri lu. Harusnya lu berpikir mengobati diri lu bagaimana, bukan lu berpikir untuk sesuatu yang membuat lu aman gitu loh. Dia bilang, loh gua begini salah, gua begitu salah, gua cari solusi biar kamu bisa teratasi, solusimu dan solusiku juga bisa teratasi, ribut akhirnya. Begitu buka pintu, dilempar itu kan, tuing ya kan, gelondong di ranting, pas di depan omanya. Di depan omanya kan bingung toh, apa ini ya. Habis itu diambil sama Mas Budi. Apa itu? Nggak apa-apa. Dibuat apa? Dibuat garok kena. Alat untuk pijat. Oh, alat untuk pijat, untuk pijat bilang. Anjay. Ngakak gua. Akhirnya temennya, dia ketemuan lagi sama temennya. Oh, ditelepon bilang, apaan lu tambah bikin parah urusan, dia bilang. Gua nggak mau tahu, lu pade harus selesaikan masalah lu, karena lu ngasih ide yang membuat gua akhirnya gua ribut ya. And then lu tahu nggak solusinya apa? Temennya bawa kemana? Temennya bawa kemana? Ayo, ada yang tahu nggak temennya bawa kemana? Temennya bawa ke Dekong, anjay. Yang satu bilang, udah pergi ke ini aja, tempatnya si Mak Urut aja, katanya gitu kan. Gak usah, bawa ke dukun aja. Bawa ke dukun marah-marah kan, dia bilang gini. Yang bener. Oh, kata Dekongnya, kamu gak percaya dengan kekuatan saya, kamu gak percaya dengan kemampuan saya. Sudah, kamu pergi keluar, jangan datang lagi kamu ke sini kalau kamu tidak percaya. Kata temannya, jangan, aku aja pakai dia sehingga aku banyak perempuan yang dekat sama aku, dia ngomong gitu kan. Yang bener nih, dia ngomong tuh, beneran ini nggak bohongan, dia bilang. Akhirnya ditanya, apa masalahnya? Nggak bisa apa? Yang jelas kalau ngomong, ya nggak bisa. Tidak bisa melakukan kewajiban sebagai apa dulu nih? Ditanya cuy, sebagai apa? Sebagai suami, selingkuhan, minor. Diterangin cuy, satu-satu kan, bangke tuh Dekong itu. Suami lah sama istri saya, dia ngomong gitu kan. Oh begitu, itu paling gampang, dia bilang. Kamu nanti saya kasih air dan kembang, kamu mandi pas tengah malam, lewat jam 12 malam. Dan minumlah jamu ini di pagi hari. Gambar jamunya tuh otot gini. Akhirnya apa? Malam-malam kan dia kan, istrinya bingung, kenapa lu banyak bunga ya kan? Oh enggak, mau ditaruh di kamar mandi biar terlihat rapi. Ditaruh bunga itu di kamar mandi coy. Jadi dia ngambil dari bunga di situ, jadi bunga itu ditaruh di situ kan. Jadi selama 3 hari berturut-turut, katanya gitu. Selama 3 hari berturut-turut lakukan, dia ngomong gitu kan.
Nggak taunya pagi dia bikin itu jamu kantor kan. Begitu minum disapa sama sekretaris kantor, akhirnya kesedak di sini. Ditanya, "Loh Pak Budi minum apa? Kok baunya sampai ke sini?" Jadi jawab apa? "Obat diet." "Kok obat diet baunya begitu ya Bang?" "Emang ada obat diet, boleh dong Pak, saya kebetulan juga mau diet." "Oh enggak, ini khusus laki-laki dietnya, bukan khusus untuk perempuan." Pulang kan, wes. Begitu pulang dia merasa, wah ini pasti worth it ini, ya kan? Wah ini pasti nih, ini udah nggak mungkin lagi, ya kan? Ini pasti nih udah oke nih, ya kan? Nggak taunya pulang dari kamar mandi, keluarlah dia, langsung dia buka lebar-lebar tuh, ya kan, handuk. Wah dia kasih tunjuk tuh, sama si Shirley kan. "Wow," katanya Shirley, "wow." And then udah wownya panjang ya kan, begitu mendarat sama aja cuy, habis itu dia telepon temennya. "Weh, apa yang lu bilang? Lu bohong, itu dasar dukun kampret itu." Dia bilang, "Pembohong itu." Udah gitu dia bayarnya pakai kiris lagi, ya kan. "Jangan-jangan lu bersekongkol ya, lu bagi hasil ya," gitu. Terus udah begitu sementara temennya lagi endehoy sama tante-tante tuh, ya kan, lagi endehoy. Terus temennya ngomong gini, "Iya, beneran itu dukun beneran. Lah gue aja pakai tuh sampai sekarang. Buktinya banyak perempuan yang dekat gue, yang ngasih duit gue. Gue minta apa aja nggak susah. Ya gue pakai dukun itu." Dia nggak nyadar loh, sementara loh dia lagi sama siapa. Terus itu tante-tante ngomong gini, "Oh pantas, selama ini ternyata lu pakai dukun buat ngedeketin gue." Terus katanya Mas Budi, "Mampus lo bikin susah hidup gue, sekarang lo yang susah lo." Pigi tuh tantenya ikan. Tanpa disadari dia membuka rahasianya sendiri. Tahu nggak abis itu apa katanya si Shirley bilang, "Ya udah, kamu pergi ke dokter, solusinya itu cuma dokter." Besok pagi dia ke kantor, begitu ke kantor dia akad kontrak pembeli rumah. Ternyata pembeli rumah tuh dia bilang gini, "Kayaknya gue pernah ketemu deh, gue pernah kenal deh. Kita ketemu di mana ya?" "Di mana ya?" Dia ngomong, "Oh iya, banyak yang kenal saya karena saya juga jual properti." Dia ngomong gitu kan. Nggak taunya dia bilang, "Ya kita ketemu di klinik saya kan dokter." Dia ngomong gitu. Oh iya. Kalau ada masalah, ada apa, bisa cerita sama saya gitu loh. Oh gitu. Nah akhirnya, "Nanti saya pikirin deh," dia ngomong gitu. Nah istrinya di kantor, dia mau meliput sebuah cerita tentang perselingkuhan. Dia mau meliput gitu loh. Ini mau manggil narasumber dokter psikiater tentang perselingkuhan itu gimana gitu loh. Dirubah temanya apa yo? Dia mau memanggil dokter spesialis ya, dalam ya, untuk apa, untuk bercerita tentang tentang pria ya kan, tentang tidak bisa berdiri lama-lama, ibaratnya edukasinya itu bener-bener yang ngedrop banget lah gitu loh. Sampai bingung
temennya bilang gini, loh kok kenapa temanya dirubah ya? Perasaan tema kemarin lebih bagus dan lebih banyak yang akan datang gitu loh. Kalau ini kan jarang kali, ibaratnya hanya beberapa view manusia aja yang bisa ikut relevan gitu loh. Enggak, ini bagus nih. Ah, lu kayak pernah jadi pengalaman pribadi aja gitu, temennya sahabatnya ngomong. Diam kan ya, enggak lah, bukan. Terus temannya bilang, ya iyalah nggak mungkin secara ngelihat Mas Budi. Dalam hatinya, huhu apa? Yang ada haha bukan huhu. Aduh. Akhirnya besok pergilah dia ke dokter. Dia ngomong panjang kali lebar ceritanya. Itu namanya kalau pada saat berhubungan dan tidak bisa bangkit ya, itu prematur ya ibaratnya. Bukan dikatakan itu ponten itu apa, bukan, prematur lah ibaratnya. Dia tidak bisa bertahan terlalu lama, tapi dia hanya dalam konsep sekejap aja gitu loh. Dan dia juga tidak bisa keluar juga nggak bisa gitu loh. Itulah yang dinamakan prematur. Gue kasih tahu nih, gue cerita nih, ini ada edukasinya juga gitu loh. Ternyata semua itu berfokus pada fungsi vitalitas dari apa? Otak dan kebiasaan. Kan ditanya, biasa olahraga enggak? Ya saya biasa. Berapa menit? Ya palingan 30 menit, naikin lah sampai 1 jam. Kalau bisa yang berat 30 menit, yang lari 30 menit. Yang berat itu mungkin nge-gym apa itu. And then dibilang lagi, tolong peka terhadap kondisi seperti apa, kondisi lokasi, harus peka lokasi mana. Dia bilang lokasi mana coy, dia bilang ya lokasi pasangan Anda, harus peka di mana titik-titik yang bisa membuat pasangan itu merasa bahagia gitu loh. Dan coba ciptakan sesuatu yang lebih menarik dan menantang gitu loh. Dan paling penting adalah pola pikir ini harus dalam konsep bagaimana caranya mengeksekusi dengan lancar, cara mengeksekusi dengan benar. Nah, jadi nih, berfantasilah terhadap hal-hal yang betul-betul dimasukkan di dalam kepala kita bahwa itu adalah pasangan kalian gitu loh. Gini. Nah itu. Kalau enggak bisa. Dipaksa pun enggak bisa, kata tuh dokter ya kan. Cobalah buat sebuah skema yang kondisinya untuk sesuatu yang betul-betul beda gitu loh. Wah, akhirnya pergi dong beli bunga, pergi dong cari lilin, pergi dong beli baju ini baju seksoi ya kan, baju dinas. Begitu sampai rumah ketemu omanya, apaan ini bunga banyak kali gitu kan, buat apaan nih, sama lilin juga, enggak ini buat oma. Oh iya buat oma, wow, dia ngomong gitu kan. Iya gini nih. Terus apa nih tas, begitu dibuka, hah, masa kamu kasih oma harus pakai baju beginian, nanti malam mau perang dia ngomong gitu kan. Ya udah oma ini ya, oma minggat ya gitu loh ke rumah tantemu. Datanglah tiba-tiba, siapa yang datang?
Datanglah si istri. Ternyata si istri sudah tidak minat. Lu bisa bayangin lu. Sudah bikin lope-lope di tempat tidur pakai bunga mawar. Udah disebar-sebar. sudah disebar-sebar cuy. Kelopak-kelopak mawar itu di lantai. Disebar ya kan, udah disebar bukan lagi ya kan, ternyata yang datang nggak mau cuy, benar-benar nggak mau, nggak terima, and then nggak mau. Terus lo bisa tahu nggak sakit hatinya dia, akhirnya membuat dia sakit hati. Tahu nggak Sherly-nya ngomong apa? Gua suruh lu itu pergi ke dokter, bukan mainan jualan bunga-bungaan, bukan mainan beli-belian gitu loh. Lu bisa bayangin sakit hatinya gimana. Padahal dia mau bikin berobat gitu loh. Apa sih namanya? Tahu nggak sih guys? Apa namanya? Kayak orang itu melakukan sesuatu tuh treatment kan gitu. Ternyata begitu gak mau, akhirnya ya sakit hati dong, ya kan. Akhirnya dia udah males gitu loh. Nah, yang paling parah adalah besoknya istrinya Alek. Besoknya istrinya melakukan siaran. Dibilangin gini, aduh aku kalau untuk jadi moderator aku nggak bisa deh, aku peliput aja ya. Dia bilang aku nggak bisa kalau jadi MC-nya, jadi moderatornya aku nggak bisa. Ini nggak bisa, ini nggak mau harus karena si temennya itu nggak masuk gitu loh, nggak bisa misalnya Lisa nggak gitu namanya, lupa gue, pokoknya nggak bisa masuk gitu, lu harus gantiin. Nah itu dia, dokternya udah datang, aduh nggak bisa, lu nggak bisa mundur, itu dokter udah datang, ini udah jam take out buat untuk syuting gitu kan. Lu dokternya begitu piling-piling gua udah rada ini kan, nggak taunya yang datang itu adalah mantan tunangannya yang dia endingkan. Kalau nggak salah Reza namanya. Terkejut dong. Itu adalah mantan yang dia endingkan gara-gara belum siap menerima rencana untuk menikah, karena dia pada saat itu masih habis dokter itu praktek ya, habis selesai dokter itu biasanya kan praktek dulu ya kan. Nah dia nggak bisa langsung mengambil keputusan to merit gitu loh. Nah sementara si ceweknya dibilang, aku udah nggak bisa lagi nunggu kamu terlalu lama, kita harus putus sampai di sini. Nah itu dia memutuskan itu. Dan lucunya setelah dia bubar selesai, dia ngomong gini, oh iya dokter Reza bisa nggak, aku pengen cerita, ini masalah temen aku tuh curhat sama aku bahwa suaminya itu nggak bisa, ini bukan aku ya, temen aku ya, nggak bisa melakukan hubungan ya karena kondisinya gitu loh, aku tidak tahu kenapa. Nah cuma mungkin bisa langsung nanti bicara sama dokter bagaimana, kasusnya gimana, ditanya sama dia kan, kasusnya gimana. Ya dia tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami gitu loh. Oh nanti suruh ke ini aja deh, ke klinik, dia ngomong gitu. Terus dokternya itu ngomong gini, kamu tahu nggak Sherly, kamu menghilang dan melarikan diri dari aku, akhirnya Tuhan itu mempertemukan aku sama kamu. Sejauh apapun kamu pergi meninggalkan aku, kalau Tuhan masih mengizinkan aku ketemu sama kamu, aku ketemu, dan ternyata doaku dijabah sama Tuhan, aku ketemu sama kamu di sini gitu. Kenapa kamu masih sakit hati sama aku? Aku kan tidak melakukan hal apa-apa. Ya bagaimana aku tidak sakit hati sama kamu? Aku
kamu putuskan sepihak. Dikala aku butuh support, dikala ketika aku butuh support seseorang yang aku sayangin, aku cintai, untuk menanjakan karirku mulai dari baru, kau tinggal, bagaimana rasanya. Nah ini kalau diambil sudut ceritanya adalah masuknya di mana, di karma gitu. Dan ketika pulang itu sudah lain gitu loh. Bahkan berlanjutnya kemana? Ke makan malam. Bunda ke makan malam. Ketika di perjalanan mau pulang nih si Budi, diteleponlah sama tantenya, tolong itu anak temen kamu juga baru datang dari LA, tolong dijemput ya. Walhasil dijemput lah. Lu tahu sendiri ya kan, feeling gue ini udah aduh. Naik mobil lah, nggak bisa, ininya nggak bisa. Akhirnya dianuin dong sama si Budi ya kan. Terus tahu nggak itu ngomongnya apa? Kita udah lama nggak ketemu ya, udah mungkin puluhan, ada berapa puluh tahun, dia bilang gitu kan. Gak usah lebay deh kamu, dia bilang. Kamu makin cakep aja. Iya gue makin cakep, tapi gue punya laki orang, gitu nama Budi kan. Ya emang kenapa? Gue kan gak nuntut apa, gue gak minta apa, gue cuma bilang lu makin cakep, lu makin keren, lu makin seksi, lu makin, udah deh gue gak bisa ngomong deh gitu. Udah ya, gak usah terlalu banyak memuji. Masih jadi anak baik cok, ikan. Tapi kok dia merasa desiran-desiran angin dan ombak di pantai bersama itu perempuan gitu loh. Dia merasa desiran-desiran ombak yang lebih daripada apa yang dia pikirkan gitu loh. Ya bingung dia bawa mobil kan, merasa beda gitu loh. Nah sementara yang perempuan bersama ketemu dengan mantan tunangan. Kalau diambil sebuah ceritanya di sini, aku masih belum bisa melanjutkan karena belum selesai, ongoing ceritanya. Kalian bisa kalau mau nonton di, kalau nggak salah itu di WTV kalau nggak salah. Silakan menonton nih kan kalau mau lebih ininya. Tapi ya emang kalau diambil ceritanya di sini nih, apapun nggak bisa dikategorikan. Mau kamu seganteng apa, sekaya apa, mah lewat aja. Ya makanya pas cerita ini gue bingung juga, kok hampir mirip gitu loh. Gue ambil apa nih tuh tentang cinta ini yang dipertahankan. Manusia ini setengah mati mempertahankan, atau manusia ini berusaha mempertahankan sesuatu yang tidak layak dipertahankan, akhirnya ya susah juga. Apa yang dipertahankan tidak semuanya bisa dipertahankan gitu loh. Akhirnya kan kesulitan. Ya mau bagaimana loh. Inilah akhir dari sebuah cerita yang bisa diangkat ya kan. Semoga kalian bisa masih bersambung ya, sambungannya antar ya. Masih belum bisa cerita sampai habis. Angel. Iya, ntar mami apa sih? Lewat depan lah bisa. Jadi masuk. Awas tutupnya. Tuh ngaduk apa tuh, basah nih badannya. Aduh gimana nih, badannya basah ini. Start dulu ya guys.
Mau bilang di rumah kunci pani loh situ. Kunci itu mana ya? Itu memang nah. Mainan hujan kemana aja? Bunda. Sticking. Ada. Ngapain itu? Yang udah polo boleh naik ya. Bunda ngapain? Bunda. Bun. Hah? Di dalam itu di dalam mobil. Turun dulu, iya. Oh, Om Iman tadi itu mah Di dalam mobil. tidak, nyo tuh tidak dipegang nah, di end mati. Nah laju itu nak pai itu, mungkinnya tidak tahu kan, karena dipegang dulu baru mati kan. Nah ini di end mati. Soalnya aku tidak tahu cak mana caranya mungkin dibukanya bekas tuh. Nih Bunda, Ayo ngomong kayak apa itu aku, ngomong dibuka di Di dia. dalam itu dalam mobil. iya. Bukanya tadi. Bukanya Sengaja berarti. oh rasa ini minta tolong ngisi mobil. Ada dengarnya baik kan? Lagu mana ya apa? Surat untuk Makan. Halo. Iya, Ji. dalam mobil. Entah ini.
Kemarin saya tuh kirim foto kan. Benar. Ada itu semua. Yang lonjong itu nggak usah. Ada apa? Itu kan cara yang pakai tanggal tidak boleh Pak ya. Bisa berapa ini yang video itu tidak usah ya. Jangan kok lagi. Jangan kok. Ternyata Kan kayak itu pakai kamera beda. Yang ada kamera foto kan kamera. Bunda. Bun. Dan kemarin pakai tanggal enggak? Sumpah deh Bunda. Tadi dia pasang kamera. Kalau kasih kan Mana di? tanggal kan aku gitu. Kalau tahu yang minta ambil gitu ya. Ya. Minta berapa lembar gitu ya. Ada berapa banyak lembar ya. Bikin apa untuk komunikasi dosa yang pakai tanggal, pakai tanggal dipanggil ya. Kalau yang minta tanggal udah jauh nanti ya. Jadi print terus kasih kayak itu bisa kayak email. Halo. Kalau takut makan gede. Ada berondong tua. Happy aja maunya. Udah sama itu. Tawarin, mati saya tawarin mama aja. Sombong. ingat dong, mak mau bilang di puluh. Apa lagi? Nah itu masih itu masih cek aku gue. Kalau itu sesuatu bayar sakit. Saling Bayar mahal nih. Sayang gitu kan. ini Idul Fitri kemarin tidak. Akhirnya dia pun. Operasi ya boy. Ganti tulang. Ada yang tidak tahu apa yang dibuang itu biar tidak menyangkut lagi. Lumayan segiko. Kasih pen. Dibuka. Jengkal di itu. Nanti kan dibikin dulu. Tidak tahu lah, ada tulang galak nyangkut itu dibuang. Tidak ada itu Ti. Iya sih itu mana rumahnya itu? Bunda kok live? Nampak bundanya? Bukan, bunda itu nengok live orang. Jangan ganggu bunda. Bunda ganggu. Ini gue. Tahu Bunda di mana?
Bunda menghilang. Kita lagi berjalan-jalan, nak tengok neknya. Si agak kurang ngobrol bro, sudah gawe kemarin. Yang ini nak megang kakak ipar nak tes kemarin. Nama tu Yuta. Tahu duit. Dibalikkan yo, tapi duit bukan dikasih. Sibuk kali Bunda. Ya kan? Kok tidak ada ya? Udah berapa jam gue? Oke. Mami pamit dulu sayang ya. Nanti ketemu lagi ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.